kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baiklah, semuanya baik-baik semua ya. Nah, setelah itu ibu akan mengecek kehadiran kalian. Baik, untuk sekretarisnya silahkan dicek. Baik, jadi hari ini kita hadir semua ya, karena sekretarisnya sudah mengecek nama-nama dari teman-teman. Nah, untuk materi ini ibu berharap agar semuanya memahami hakikat dan makna lingkungan manusia dan kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Nah, untuk ruang lingkup materinya di sini kita akan membahas tentang jenis-jenisnya, komponennya, dan pengertiannya. Nah, untuk langkah pembelajarannya, ibu akan lebih dahulu, ibu akan bertanya terlebih dahulu materi yang akan dijelaskan itu seperti apa, apakah anak-anak sudah mempunyai gambaran. Setelah itu ibu akan menjelaskan materi-materi yang akan ibu sampaikan. Nah, setelah ibu jelaskan nanti, ibu akan meminta salah satu siswa atau bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan yang ibu ajukan kepada kalian. Nah, untuk teknik penilaiannya, di sini ibu akan menilai keaktifan kalian dan peserta didik mana saja yang dapat menjawab soal-soal yang ibu tanyakan, dan nanti siapa saja yang bisa menjawab soal-soal yang ibu tanyakan akan mendapat nilai plus dari ibu. Nah, untuk itu kita langsung saja. Baik, langsung saja ya kita masuk ke bagian materinya. Nah, karena di sini kita membahas tentang hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Nah, di sini ibu akan bertanya, apa sih lingkungan itu? Nah, siapa yang bisa menjawab apa itu lingkungan? Ya, benar sekali, lingkungan adalah suatu lingkungan yang dimana di dalamnya ada suatu kehidupan, yaitu ada manusia, ada hewan, ada juga benda mati, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari ekosistem atau sistem ekologi. Nah, apa sih ekologi itu? Nah, ekologi adalah suatu satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup. Nah, dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem. Nah, di sini ada lingkungan menurut beberapa ahli. Nah, lingkungan menurut beberapa ahli di sini, yang pertama menurut KBBI. Menurut KBBI di sini, lingkungan adalah sebagian bagian wilayah di dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan desa. Nah, sedangkan menurut Sudarsono 1995, lingkungan adalah semua benda atau kondisi fisik di mana termasuk manusia dan kegiatan mereka. Selanjutnya itu lingkungan menurut ensiklopedia. Nah, lingkungan menurut ensiklopedia di sini lingkungan yang terdapat jumlah total dari faktor-faktor non-genetik yang mempengaruhi pertumbuhan reproduksi pohon. Nah, di sini ada pengertian macam-macam lingkungan. Nah, pengertian macam-macam lingkungan itu ada 3. Nah, yang pertama
lingkungan hidup. Nah, apa sih lingkungan hidup itu? Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya. Nah, yang kedua, lingkungan alam. Nah, lingkungan alam itu adalah lingkungan yang sudah ada atau yang sudah dibuat oleh Tuhan tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, yang selanjutnya itu lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial itu apa sih? Nah, lingkungan sosial itu adalah lingkungan yang dimana terdapat interaksi di antara masyarakat dan lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya ada macam-macam komponen lingkungan. Nah, macam-macam komponen lingkungan di sini ada dua, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Nah, lingkungan abiotik adalah lingkungan sumber daya yang tak hidup. Nah, contohnya itu adalah air, udara, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu lingkungan biotik. Nah, lingkungan biotik di sini adalah seluruh makhluk hidup, di mana terdapat ada mikroorganisme, ada jamur, ada ganggang, ada lumut, ada paku, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam jenis lingkungan. Nah, macam-macam jenis lingkungan di sini ada dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, lingkungan alam di sini yaitu lingkungan yang sudah dibuat oleh Tuhan tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, sedangkan lingkungan buatan itu kebalikan dari lingkungan alam, di mana lingkungan buatan itu yang sudah adanya campur tangan dari manusia. Nah, selanjutnya itu arti penting lingkungan bagi manusia. Nah, lingkungan bagi manusia itu adalah yang pertama tempat hidup, yang kedua sebagai sumber-sumber penghidupan manusia, yang ketiga itu sebagai pembentuk sifat, karakter, dan perilaku, yang keempat itu lingkungan itu sebagai tantangan bagi manusia, yang kelima itu lingkungan itu untuk memperbaiki atau mengubah, bahkan menciptakan lingkungan baru sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, itulah pengertian arti lingkungan bagi manusia. Nah, yang selanjutnya di sini adalah kualitas. Nah, kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Nah, kualitasnya di sini ada apa aja sih? Nah, kualitasnya di sini ada pengertian kualitas lingkungan. Nah, kualitas lingkungan di sini kaitannya dengan kualitas kehidupan, di mana kualitas itu dapat baik jika potensi atau perkembangannya juga baik. Namun kualitas hidup sifatnya itu subjektif dan relatif. Nah, karena sifatnya itu subjektif dan relatif, maka kualitas lingkungan hidup itu dibagi menjadi 3 kriteria. Nah, apa-apa aja sih kriteria kualitas lingkungan hidup itu? Nah, yang pertama, derajat dipenuhinya kebutuhan untuk kehidupan sebagai makhluk hayati. Nah, kebutuhan di sini bersifat mutlak. Kelangsungan hidup hayati yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup. Nah, selain itu juga masyarakatnya. Nah, yang kedua di sini derajat dipenuhinya kebutuhan hidup manusiawi.
Nah, derajat dipenuhinya kebutuhan hidup manusiawi di sini, di mana kebutuhan hidup itu bersifat relatif, walaupun ada kaitannya dengan kebutuhan hidup jenis pertama di atasnya. Nah, di atas yang pertama tadi ya. Nah, yang selanjutnya itu derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan untuk memilih. Nah, di mana di sini manusia itu berhak memilih lingkungan yang sesuai atau yang diinginkan oleh si manusia itu. Dengan demikian, hakikat atau perencanaannya baik untuk membuka pilihan seluas-luasnya demi sifat atau demi membentuk karakter atau manusia tersebut. Baik, materi selanjutnya itu di mana terdapat di bagian tadi terdapat 3 kriteria. Nah, 3 kriteria itu dapat mempunyai dengan ketiga kriteria itu kualitas lingkungan memiliki tolak ukur. Nah, tolak ukur yang pertama itu hubungan lingkungan dengan kesejahteraan. Nah, di sini dapat disimpulkan itu bahwa adanya hubungan yang erat antara lingkungan dan manusia. Nah, itu tadi kesejahteraannya. Nah, dengan lingkungan hidup, titik pengelolaannya itu bertujuan untuk yang pertama memberikan kelestarian, terus mengendalikan pemanfaatan, mewujudkan manusia sebagai pembinaan lingkungan hidup, dan melaksanakan pembangunan di kawasan untuk kepentingan manusia itu, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, itu dia titik pengelolaannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang fungsi pemanfaatan fungsi tersebut. Nah, tadi kan ada dijelaskan itu titik tolak ukur, titik pengelolaannya. Nah, dengan titik pengelolaannya itu kita diajak untuk yang pertama menerapkan prinsip menguraikan. Nah, prinsip menguraikan itu menguraikan sumber daya alam, itu kita harus berani membatasi kebutuhan hidup sesuai dengan keanekaragaman. Nah, yang selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu kita harus memakai ulang untuk penghematan sesuatu. Nah, yang kedua yaitu kita harus mendaur ulang untuk kearifan ekologi yang sangat baik, terutama karena dunia sedang mengalami krisis, yaitu semakin menipisnya sumber daya alam. Nah, yang kedua yaitu hubungan penduduk dan lingkungan hubungan penduduk dengan lingkungan dan kesejahteraannya. Nah, di sini salah satu modal dasarnya itu yaitu manusia. Nah, sebagai modal dasar atau aset pembangunan, yaitu penduduk tidak hanya menjadi sasaran, tetapi dia juga menjadi subjek atau objeknya. Nah, dengan kualitas penduduk itu, jadi mereka merupakan aspek yang penting bagi kesejahteraan hidup. Nah, kesejahteraan hidup penduduk itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara tersebut.
Nah, itulah uh, hubungan dan uh, hubungan dengan lingkungan dan kesejahteraannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang yang ketiga. Di sini kita akan membahas problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat beradab. Nah, lingkungan sosial di sini adalah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, yaitu interaksi sesama manusia. Nah, di sini ada beberapa interaksi. Nah, interaksi yang pertama itu interaksi dalam lingkungan sosial. Nah, interaksi dalam lingkungan sosial di sini terdiri dari persahabatan atau permusuhan, di mana terdapat tutur kata yang kurang menyenangkan atau jabat tangan atau bahasa isyarat yang memberikan suatu tanda atau suatu persahabatan atau suatu permusuhan. Nah, itu disebut dengan interaksi dengan lingkungan sosial. Nah, yang selanjutnya itu pranata dalam lingkungan sosial. Nah, pranata di sini adalah suatu sistem atau norma khusus yang menata rangkaian atau tindakan berpola mantap guna memenuhi keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga di sini ada prolema dalam kehidupan sosial. Nah, prolema sosial di sini adalah merupakan persoalan yang menyangkut tata kelakuan atau abnorma atau amoral, berlawanan dan hukum. Nah, itu bersifat merusak. Nah, problema sosial yang terjadi atau yang dihadapi masyarakat banyak dan dapat diklarifikasi dari beberapa hal. Yang pertama karena faktor ekonomi, di mana terdapat kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Nah, yang selanjutnya itu faktor biologis, di mana terdapatnya wabah penyakit. Nah, yang selanjutnya itu faktor psikologis, di mana terdapatnya bunuh diri, sakit jiwa, dan disorganisasi. Nah, yang selanjutnya itu faktor kebudayaan, di mana terdapatnya perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik keagamaan. Nah, itulah problema sosial yang sering dihadapi masyarakat banyak, dan itu tadi klarifikasinya. Yang selanjutnya itu isu-isu penting tentang persoalan lintas budaya dan bangsa. Nah, isu-isu penting itu pada umumnya merupakan isu global yang menjadi keprihatinan umat manusia sedunia. Nah, berikut ini ada beberapa isu lingkungan dan isu mengenai kemanusiaan itu. Yang pertama itu isu lingkungan. Nah, isu lingkungan di sini ada kekurangan pangan, ada kekurangannya air bersih, kemudian adanya polusi dan pencemaran, kemudian adanya perubahan iklim. Nah, sedangkan isu tentang manusia di sini ada beberapa, yaitu ada faktor kemiskinan, ada faktor konflik atau perang, terus ada faktor wabah atau penyakit, dan lain sebagainya. Nah, baiklah, materi kita sudah selesai ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan bertanya siapa yang memahami tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, Ibu ingin bertanya, ada berapa pengertian macam-macam lingkungan? Nah, siapa yang bisa jawab? Ya benar, ada 3. Sebutkan.
Ya, benar sekali. Pengertian lingkungan itu ada tiga, yaitu pengertian lingkungan hidup, pengertian lingkungan alam, dan pengertian lingkungan sosial. Nah, komponen lingkungan itu ada berapa sih? Siapa yang bisa jawab? Nah, benar sekali. Komponen lingkungan itu ada dua, yaitu komponen abiotik dan biotik. Nah, karena ibu sudah mengajukan pertanyaan kepada kalian, dan di sini ibu akan membuat kesimpulan. Nah, di sini ibu simpulkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya. Nah, lingkungan adalah suatu medianya di mana makhluk hidup itu tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait dengan adanya hubungan timbal balik. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari ibu. Nah, ibu harap maklum kepada anak-anak jika dalam penyampaian ibu itu sangat membosankan, terus ibu juga merasa penyampaiannya itu kurang bagus, dan jika ada perkataan ibu yang kurang dipahami, ibu mohon maaf. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akhiri dengan doa. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, dengan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.